Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita lanjut ke materi kita untuk matematika peminatan, yaitu tentang rumus sinus, kosinus, dan tangent untuk sudut paruh. Kalau yang sebelumnya kita mempelajari sudut ganda, artinya double, 2 kali dia. Nah, ini dia kebalikannya, setengahnya atau sudut paruh dia namanya. Pertama di sini kita akan pelajari sin setengah alfa, cos setengah alfa, dan tan setengah alfa. Nah, pertama rumus sin setengah A atau alfa nanti bisa sama aja ya. Nah, kalau diperhatikan dari rumus sudut rangkap kan ada dia yang cos 2A. Nah, dari cos 2A itu dapat kita peroleh kan ada dia 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa ya. Bisa dibuka kembali catatannya. Nah, dari sini ini si 2 sin kuadrat alfa ini kita pindahkan ke ruas kemari. Ini jadi kan negatif pindah jadi positif. Lalu yang di sini dia negatif, si cos 2A kita pindahkan kemari menjadi negatif. Nah, kita kan mau mencari sin setengah A. Nah, ini kan kuadrat ya. Nah, kalau dia kuadrat, ini kan masih ada duanya. 1 dikurang cos 2A. Nah, ini kan masih ada duanya kan perkalian, kita buat jadi pembagian. Nah, dari sini si kuadrat ini kuadrat ini kita akarkanlah dia supaya dapat sin setengah alfa. Maka ini kan pangkat jadi akar ya, kalau pindah berarti akar 1 dikurang cos 2A per 2. Nah, plus minus ini apa? Sebenarnya nggak masalah, ini dia itu untuk nanti terletak di kuadran mana. Terletak di kuadran mana tergantung si sinusnya, nilainya berapa. Kalau nilainya nanti di kuadran 1 berarti semuanya positif. Katakan dia nilai nanti sinusnya itu misalnya 150, berarti itu di kuadran 2. Ya kan, berarti itu bernilai apa? Kan gitu. Oke. Kita lanjut dia cos setengah A. Nah, ini masih kita ambil dari rumus cos 2A pada pelajaran sebelumnya sudut rangkap ya. Bisa kita peroleh cos 2A itu kan ada 3 kalau nggak salah ya. Ada 3. Kalau di sini tadi dia cos 2A-nya sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, maka di sini dia cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Oke. Nah, ini kita pindahkan tempat, maka cos 2A itu sama dengan 1 ditambah cos 2A. Kenapa positif? Padahal kan pindah. Ini pindah jadi negatif sebenarnya. Sudah. Ya, ini kan min satunya ke depan. Ini bernilai minnya sebelumnya, di langkah sebelumnya. Ini kan dipindahkan jadi negatif. Karena bernilai negatif semuanya, semua elemen di ruas kiri ataupun di ruas kanan, kita kalilah dia dengan min 1. Makanya ini semua positif. Sudah. Nah, dari sini cos ini kan masih 2, sama seperti tadi ini kan masih 2. Jadi kita bagikan. Cos 2A sama dengan 1 tambah cos A per 2. Nah, dari sini cos setengah itu sama dengan ini kuadrat kita akarkan 1 ditambah cos 2A per 2. Plus minusnya sama juga seperti yang ini tadi. Tergantung di kuadran mana nanti dia itulah gunanya ini. Kalau misalnya dia di kuadran 1 tadi seperti saya bilang, maka nilainya kita buat positif. Oke. Lanjut rumus tan setengah alfa. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah memperoleh dari yang udah kita bahas sebelumnya. Yang tadi sebentar, ini sin setengah A, ini cos setengah A. Apa hasilnya? Yang ini dan yang ini. Kita gantikanlah dia ke mari. Sudah? Ini dia sin setengah alfa sama dengan plus minus akar dari ini. Cos setengah alfa, ini dia. Oke. Nah, berdasarkan definisi tangen diperoleh. Nah, tangen itu kan sin per cos atau depan per samping ya. Nah, ini kan kita kan cari setengah A, berarti yang kita pakai juga setengah A. Nah, ini kan sin setengah A udah dapat, cos setengah A juga udah dapat, kita gantikan aja kemari. Yang depan per yang samping. Lalu kita kalikan nilai sin setengah A tadi berapa? Ini plus minus 1 akar dari 1 dikurang cos A per 2. Nah, kalau cos A apa? Yang ini. Kita gantikan kemari. Nih, sudah. Nah, karena dia berbentuk akar, supaya lebih sederhana, ini udah pembagian, dibagi dengan pembagian. Maka kalau seperti ini terjadi, dia dibalikkan. Kalau akarnya tetap ikut ya. Berarti, ini kan dia gini. Berarti di sini A per B per C per D itu sama dengan A per B sudah dikali C per D. Ingat posisinya kan mari. Nah, ini A, B, C, D. A, B ini tetap, C, D yang berbeda. Karena ini minta-minta kan gitu.
oh sorry, bukan minta-minta, tapi dia karena udah pembagian, dibagi dengan pembagian, maka kita balikkan dia, sorry ya. Nah, jadi sudah dapat seperti ini. Ini kan sama-sama akar nih, pembagian ini bisa kita selesaikan. Sama-sama bagi 2, hasilnya 1 ya. Hasilnya 1. Nah, dari sini berarti akar positif plus minus 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Oke, ini dia hasilnya ya. Nah, untuk selanjutnya, apabila pembilang dan penyebut dikalikan dengan pembilang dan penyebut, artinya yang di atas dengan yang bawah dikalikan dengan 1 dikurang cos A akarnya ya, maka ini dia tan setengah A sama dengan plus minus akar cos 1 kurang cos A per 1 ditambah cos A dikali dengan yang ini tadi. Sama-sama pembilang dan penyebut. Maka kalau kita kalikan, ini kan 1 dikurang cos A, ini kan 1 kurang cos A. Ini sama dengan seperti, ini kan X, ini kan X. Ini kan X kurang Y, ini kan X kurang Y. X-nya siapa? 1, Y-nya siapa? Si cos A. Maka bisa kita buat menjadi 1 dikurang cos A dikuadratkan, biar lebih sederhana aja, supaya bisa kita capai nilainya ini. Lalu sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos A. Nah, 1 dikurang cos kuadrat A ini kan, ini ya, 1 dikurang cos kuadrat ini kan, kalau dia di identitas trigonometri, ini kan bisa kita pindahkan dari sini. Sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Ini kita gantikan kemarin. Nah, 1 dikurang cos kuadrat A itu kan ini sin kuadrat A. Maka kita ganti di sini. Oke. Nah, sama dengan plus minus 1 dikurang cos A per sin A. Ingat, hasil akhirnya itu adalah tangan setengah A sama dengan 1 dikurang cos A per sin A. Kenapa tidak ada lagi positif dan negatifnya? Nah, perhatikan di sini. Kalau tangan itu positif berada di kuadran 1 dan di kuadran 3. Kalau dia negatif di kuadran 2 dan 4. Nah, ini nanti. Jadi tergantung nih si tangannya berapa. Kalau dia positif ya pakai positif, kalau negatif pakai negatif. Oke? Lanjut, apabila pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar dari 1 tambah cos A. Kalau tadi 1 dikurang cos A, ini 1 ditambah cos A, maka setengah A sama dengan plus minus ini juga tadi cos yang kita ambil ya, sama dengan akar dari tangannya sebelumnya, 1 dikurang cos A per 1 tambah cos A. Oke, dikurang ditambah. Dikali katanya tadi ini, kalau di sini tadi dia dikali 1 dikurang cos A, di sini 1 ditambah cos A. Apakah hasilnya sama-sama kita perhatikan. Ini dan ini kan seperti X kurang Y, X kurang Z kan sama dia. Kenapa? Ini kan ini kan negatif, ini positif. Jadi 1 dikurang cos kuadrat A per 1 ditambah cos A, ini kan jadi kuadrat. Oke, sama dengan plus minus akar dari sin kuadrat A per 1 ditambah cos A. Nah, ini kan semua akar. Oke, semuanya akar. Sorry, ini juga masih akarnya digini kan. Oke, nah lalu kita akarkan masing-masing. Sin kuadrat A diakarkan sin A. 1 ditambah cos A dikuadratkan, lalu diakarkan dia 1 tambah cos A. Sama juga seperti ini nanti. Oke, nah maka hasil akhirnya tan setengah itu adalah sin A per 1 ditambah cos A. Oke, ini nanti dia keterangannya ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Selamat belajar di rumah dan tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.